kelas 11. Selamat datang kembali di mata pelajaran sejarah secara virtual. Sesuai dengan apa yang Ibu sematkan dalam judul, pada pembelajaran kali ini kita akan mulai mempelajari mengenai Perang Dingin. Nah, kira-kira kita akan mempelajari apa sih dalam materi Perang Dingin ini? Poin pertama, kita akan menjelaskan mengenai konsep dari Perang Dingin. Yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai penyebab, negara yang terlibat, bentuk persaingan, hingga dampak dari Perang Dingin itu sendiri. Dan yang terakhir, nantinya kalian akan dapat mampu membandingkan persaingan antara masing-masing kekuatan dari negara yang terlibat dalam Perang Dingin. Perang Dingin adalah perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam rangka memperebutkan pengaruh dari negara lain agar negara lain mengakui kalau Amerika Serikat ataupun Uni Soviet ini merupakan satu-satunya negara hebat, kuat, dan negara adidaya, atau bisa dibilang sebagai negara superpower. Kalau kita lihat di sini, Perang Dingin ini terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1991 ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini untuk dapat mengungkap bagaimana proses atau terjadinya peristiwa Perang Dingin ini, kita akan membahasnya ke dalam 4 hal. Yang pertama, kita nanti akan mempelajari dan melihat bagaimana penyebab dari Perang Dingin itu sendiri. Yang kedua, negara apa saja sih yang terlibat? Ketiga, bentuk dari persaingan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan yang terakhir, mengenai dampak dari adanya peristiwa Perang Dingin itu sendiri. Pertama, kita akan mempelajari mengenai penyebabnya terlebih dahulu. Untuk penyebab Perang Dingin ini sendiri sebenarnya sudah mulai terjadi bibit-bibitnya ketika dicetuskannya Perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam merupakan suatu perjanjian berakhirnya Perang Dunia II nih antara blok sekutu dan juga pihak dari Jerman. Pada perjanjian ini berisi penentuan nasib Jerman setelah Perang Dunia II. Ya, mungkin kalian sudah sangat tahu bahwa pada akhirnya Jerman dibagi menjadi 2 bagian. Ada Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Lalu lantas pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perjanjian Potsdam ini menjadi suatu sebab akar permasalahan dari munculnya Perang Dingin? Nah, jawabannya adalah karena ada suatu perbedaan pendapat antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet mengenai persoalan tatanan aspek kehidupan daratan Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Adanya perdebatan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai permasalahan wilayah di Eropa mengakibatkan mau tidak mau Amerika Serikat akhirnya memutuskan hubungan diplomatik atau hubungan kerjasama dengan Uni Soviet pada Mei 1945. Maka dengan demikian muncullah suatu era baru yang dinamakan dengan era Perang Dingin. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua mengenai negara yang terlibat. Tadi sudah diketahui bahwa ada 2 negara yang sebenarnya menjadi aktor utama, yaitu ada Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang nantinya pihak dari Amerika Serikat ini akan dinamai sebagai blok barat dan negara sekutunya nanti ada negara-negara Eropa Barat, dan juga ada blok timur nanti Uni Soviet ya. Uni Soviet ini nanti akan tergabung dalam sekutu blok timur, dan negara-negara yang menjadi anggota dari Uni Soviet ini pastinya adalah negara-negara Eropa Timur yang sudah dikuasai pasca Perang Dunia Kedua oleh Uni Soviet. Selanjutnya sudah disebutkan tadi bahwa Perang Dingin adalah suatu perang persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, bagaimana sih Bu cara atau dari bentuk persaingan Perang Dingin itu sendiri? Nah, untuk bentuk persaingan dari Perang Dingin itu sendiri terbagi menjadi 4 segi kehidupan. Yang pertama nanti kita lihat bagaimana persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam bidang politik. Lalu nanti ada dalam bidang ekonomi,
militer, dan terakhir kita lihat nanti bagaimana persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam bidang luar angkasa. Pertama, kita lihat dari bidang politik dulu ya teman-teman. Dalam bidang politik, persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini terlihat dari adanya perbedaan ideologi dari kedua negara tersebut. Amerika Serikat menganut ideologi liberalis, sedangkan Uni Soviet menganut ideologi komunis. Selanjutnya yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Kalau kita bandingkan keduanya, dua negara ini merupakan dua negara superpower ya teman-teman, dan pasti memiliki tingkat perekonomian yang mapan. Nah, agar mereka menjadi salah satu negara kreditur terbesar yang diakui oleh negara-negara lain, mereka akhirnya menunjukkan kekuatannya dengan memberikan bantuan berupa pinjaman uang terhadap seluruh negara aliansinya. Amerika Serikat membuat Marshall Plan, sedangkan di satu sisi kemudian Uni Soviet membuat yang dinamakan dengan Molotov Plan. Yang ketiga yaitu dalam bidang militer. Kekuatan dalam bidang militer ini terjadi bukan untuk berperang ya teman-teman, melainkan kekuatan militer ini dibuat untuk menjaga keamanan. Takutnya suatu waktu salah satu negara melancarkan aksi militer. Nah, kalau misal kayak gitu, setidaknya sudah ada terbentuk kekuatan militer sehingga nanti bisa terbendung dengan kekuatan militer tersebut. Untuk kekuatan militer ini sendiri, Amerika Serikat sengaja membuat 4 pertahanan militer, yaitu ada NATO, SEATO, CENTO, dan ANJUS. Sedangkan Uni Soviet hanya memiliki 1 pertahanan yang mereka secara percaya diri dapat mampu melindungi dan membendung kekuatan dari lawannya, yaitu Pakta Warsawa. Selanjutnya, kita masuk ke dalam persaingan yang terakhir, yaitu persaingan luar angkasa. Pada persaingan ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi salah satu pelopor adanya perkembangan teknologi luar angkasa nih teman-teman. Sebelumnya, siapa coba yang kepikiran pergi ke luar angkasa? Belum pernah ada. Hanya mereka sajalah yang pertama kali kepikiran. Selama sejarah Perang Dingin, mereka berdua sangatlah aktif melakukan riset dan perjalanan ke luar angkasa. Nah, kita lihat perbandingan keduanya, yang pasti satu sama lain gak mau kalah nih. Nah, kalau kita lihat dari keduanya, maka dalam ajang Perang Dingin ini keduanya benar-benar beradu imbang. Ketika salah satu negara berhasil melakukan sesuatu, pasti negara yang satunya ikut menyeimbangi kekuatannya. Kalau dua kekuatan ini terlihat imbang, lantas bagaimana cara mengetahui siapa yang menang, Bu? Nah, kemenangan era Perang Dingin ini akan terlihat siapa pemenangnya setelah Perang Dingin terjadi selama 40 tahun lamanya, teman-teman. Dan ternyata setelah 46 tahun lamanya ini, Uni Soviet lah yang harus mengalami kekalahan, karena akhirnya negara dari Uni Soviet ini mau tak mau harus mengalami keruntuhan. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin kalian pikirkan adalah bagaimana bisa atau kenapa bisa negara Uni Soviet itu runtuh? Ya kan? Nah, jadi teman-teman, negara Uni Soviet ini runtuh ketika Uni Soviet akhirnya memiliki salah satu pemimpin baru yang bernama Mikhail Gorbachev. Pemimpin ini diangkat menjadi pemimpin Uni Soviet pada tanggal 11 Maret 1985. Dan terpilihnya beliau menjadi pemimpin Uni Soviet ini menjadi salah satu pemimpin terakhir sebelum akhirnya Uni Soviet runtuh. Lantas, pertanyaan lanjutannya adalah mengapa Uni Soviet runtuh? Sebabnya apa? Nah, selain terpilihnya Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin baru Uni Soviet, ternyata jauh dari sebelumnya, kondisi dari ekonomi Soviet, tepatnya pada tahun 1970, telah mengalami kondisi yang stagnan, teman-teman. Dan bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa kondisi ekonomi dari Uni Soviet makin hari makin tahun itu semakin menurun. Nah, dengan demikian, adanya penurunan ekonomi yang sangat drastis ini membuat Mikhail Gorbachev harus mempunyai beberapa kebijakan untuk dapat menyelamatkan ekonomi dari Uni Soviet.
Nah, Mikhail Gorbachev ini kemudian memilih dua kebijakan untuk dapat mengamankan ekonomi dari Uni Soviet. Yang pertama itu ada Glasnost dan yang kedua ada Perestroika. Nah, selanjutnya kebijakan dari Gorbachev ini ternyata bukannya membawa Uni Soviet ke dalam suatu era yang lebih baik, malah justru sebaliknya, karena kebijakan Gorbachev ini akhirnya membuat Uni Soviet itu mengalami kegagalan bahkan keruntuhan. Yang pertama karena dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Gorbachev ini, negara kehilangan kendali atas kritikan media dan ruang publik. Perlu kalian ketahui bersama ya teman-teman, bahwa ideologi komunis itu menitik beratkan terhadap pengaturan seluruh kehidupan masyarakat itu oleh pemerintah. Dan ketika Mikhail Gorbachev memberikan suatu kebijakan keterbukaan, membawa dampak yang sangat signifikan kepada pemerintah Uni Soviet itu sendiri. Sementara itu yang kedua, munculnya gerakan demokratis di seluruh negara bagian Uni Soviet atau negara-negara di Eropa Timur. Lalu yang ketiga, dengan adanya kebijakan perestroika atau restrukturisasi ekonomi di mana pemerintah akhirnya menerapkan pasar ekonomi bebas, mengakibatkan pemerintah sendiri sebenarnya tidak mampu mengontrol harga terhadap barang atau jasa perekonomian dari negaranya sendiri, yang mengakibatkan perekonomian bukannya semakin maju malah semakin tidak terkendali. Dengan adanya kegagalan yang bertubi-tubi berkat adanya kebijakan Glasnost dan Perestroika ini, akhirnya pada tanggal 21 Desember 1991, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri menjadi pemimpin Uni Soviet. Dan mundurnya Gorbachev ini menandai runtuhnya negara Uni Soviet dengan diturunkannya bendera Uni Soviet untuk pertama kali di Kremlin. Nah, dengan adanya pemimpin terakhir dan adanya pengunduran diri dari pemimpin terakhir yaitu Mikhail Gorbachev, akhirnya persemakmuran Uni Soviet yang begitu megah, yang begitu wah, dan yang begitu besar harus runtuh, dan ini menandakan berakhirnya Perang Dingin, dan dimana kemudian Perang Dingin ini secara tidak langsung dimenangkan oleh Amerika Serikat. Selanjutnya terakhir kita akan membahas mengenai dampak dari Perang Dingin. Yang pertama, Perang Dingin ini membawa adanya kepada suatu era di mana terjadinya perebutan pengaruh antara negara-negara besar terhadap negara-negara berkembang. Yang kedua, munculnya negara superpower di mana hingga saat ini perekonomian dunia dikuasai oleh kreditur dan pemegang modal, dan mereka semua ini saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, semakin hari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita tahu tadi, salah satunya adalah dalam bidang luar angkasa ya. Dan yang terakhir, terbentuknya organisasi kemiliteran, yaitu ada NATO, SEATO, SENTO, ANJUS, dan Pakta Warsawa. Dan oke, itu saja pembelajaran kita hari ini mengenai Perang Dingin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. See you next time and bye-bye.